Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Malik al-Haqq al-Mubin alladhi habana bil iman wal yaqin wa qala lin nabiy wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im wa turahim wa tuhannin wa zid wa tammim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim, para ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam ta'lim di hari Sabtu penuh berkah ini, sebagaimana nama masjid kita Al-Mubarakah, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita kali ini adalah tentang hadis-hadis kaum Khawarij. Apa yang dimaksud Khawarij, Bapak Ibu hadirin sekalian? Kalau menurut penjelasan para ulama hadis, bahwa yang dimaksud dengan Khawarij adalah kaum yang memberontak kepada kekhalifahan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun ke-37 Hijriyah. Jadi masih di zaman sahabat. Nah, kaum Khawarij ini dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi yang punya murid ya, Ibnu Rustum. Nah, ini zaman sekarang hadirin ada orang memelintir bahwa yang dimaksud dengan kaum Wahabi adalah muridnya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi yang bernama Abdul Wahab Ibnu Rustum. Padahal kalau kaum ini namanya Wahbiyah, sebagaimana namanya Abdullah bin Wahab. Tapi zaman sekarang orang yang tertuduh dengan kaum Wahabi ini membuat kepalsuan data, membuat dusta sejarah dengan mengatakan yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah Ibnu Rustum, padahal tidak ada sejarah ya, pakar ilmu sejarah, sejarawan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaum Wahabi adalah Ibnu Rustum, nggak ada. Nah, memang nama Wahabi ini sudah jelek. Nah, ini kita ingin menyinggung apakah kaum Wahabi ini ada kesamaan dengan yang dinamakan dengan kaum Khawarij, ataukah bahkan hadis-hadis Khawarij sendiri ini adalah kaum Wahabi. Kenapa? Karena memang ya, betul para ulama hadis menyebut hadis-hadis ini tentang kaum Khawarij. Namun demikian, pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh para pengamat hadis adalah mana yang lebih tepat, mana yang lebih memungkinkan disebut dengan kaum yang termaktub dalam hadis-hadis Nabi ini. Apakah mereka yang di zaman Sayyidina Ali muncul di tahun ke-37 Hijriah, ataukah kita? Karena beberapa hadis menyebutkan, kata baginda Nabi dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sayakhruju qaumun, akan keluar suatu kaum, akan muncul suatu kaum, kata baginda Nabi. Kapan? Fi akhir zaman, di akhir zaman. Betul, baginda Nabi adalah Nabi akhir zaman. Tapi ketika para sahabat disebut dengan umat akhir zaman, pertanyaannya, mana yang lebih tepat kalau disebut akan muncul kaum di akhir zaman? Kira-kira ini siapa? Karena para pengamat hadis atau peneliti hadis atau perawi hadis seperti Imam Bukhari, mereka tidak mengalami fase hidup setelah mereka. Ini pertanyaannya. Nah, kaum Wahabi ini ya, kalau zaman sekarang disebut dengan Salafi. Jadi mereka pengen menyebut nama kita Salafi. Kenapa? Karena mereka mengaku mengikuti salaf. Padahal kalau dilihat ajarannya ya, jadi mereka ingin disebut dengan Salafi, atau mereka lebih senang disebut dengan kelompok As-Sunnah. Jadi seakan-akan yang lain tidak mengikuti sunnah. Mereka pengen disebut Salafi, seakan-akan yang lain tidak mengikuti salaf. Nah, sebagian mereka menyebut diri mereka dengan Al-Athari. Jadi kalau hadirin di luaran ya, di luar masjid atau di masyarakat ada pengajian As-Sunnah, nah itu dia. Sebenarnya sama dengan Wahabi. Al-Athari sama gurunya, kitab-kitabnya. Kenapa kita sebut sama antara Wahabi, Salafi, As-Sunnah, Al-Athari, atau akidah Ahlul Hadis yang cenderung tajsim, yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, kaki Allah ada di neraka sebelah. Nah, ini sama. Kenapa? Karena antara Wahabi,
dengan Salafi, dengan As-Sunnah, dengan Al-Azhari, kitab-kitabnya sama, hadirin sekalian. Buku-bukunya sama, ulama-ulamanya sama, referensi rujukan tokoh terkemukanya Syekh Ibnu Taimiyah sama. Lalu yang kedua, kalau saya Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-12 Masehi. Yang kedua tokohnya Muhammad bin Abdul Wahab, sama. Jadi mereka ini Salafi, Wahabi, As-Sunnah, Al-Azhari, itu kitab-kitabnya sama, guru-gurunya sama, tokoh-tokoh ulamanya sama, marja'nya sama. Kalau saya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di abad ke-18. Jadi baru sekitar 2 abad lebih, hadirin sekalian. Nah, ini ada yang disebut dengan Wahbiyah. Wahbiyah itu dikenal juga dengan Al-Haruriyah karena mereka mendeklarasikan pahamnya di Harura. Nah, ini hadirin tentang Khawarij. Tidak terlalu penting penamaan. Yang penting kita lihat substansinya, ajarannya, pahamnya ini bagaimana menurut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaum Khawarij atau karena begini, menurut Al-Imam Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, siapapun kaum, kapanpun mereka, dulu ataupun sekarang, kalau terdiri memiliki 3 kriteria ini, maka mereka masuk sebagai kaum Khawarij. Jadi enggak mesti dulu, bisa sekarang, bisa akan datang. Dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal, milal ini kitab bermakna millah, aliran-aliran, paham-paham. Disebutkan pertama, ciri utamanya adalah mengkafirkan umat Islam. Nah, pertanyaannya, adakah kaum yang seperti itu? Apakah betul kaum Wahabi mengkafirkan umat Islam? Apakah betul kaum Wahabi memusyrikkan umat Islam? Apakah betul kaum Wahabi membid'ahkan umat Islam? Itu pertanyaannya. Kalau betul, masuk satu kriteria. Yang kedua, menghalalkan darah umat Islam. Apakah betul kalau dikatakan kaum Wahabi zaman sekarang ini termasuk Khawarij? Mereka apakah membunuh umat Islam dalam rentang sejarahnya dari tahun 1800 Masehi hingga hari ini? Bagaimana perjalanan pergerakan mereka dalam kitab-kitab mereka? Bagaimana fatwa-fatwanya? Yang ketiga, memberontak dari pemerintahan muslim yang sah. Apakah kaum Wahabi memberontak? Siapa penguasa kaum muslimin ketika itu misalkan? Kalau kita berbicara khusus misalkan, ini bukan Khawarij, ini Wahabi. Wahabi bisa termasuk Khawarij, bisa jadi juga Khawarij adalah penamaan masa lalu. Yang sekarang ini hadis-hadis Nabi banyak berbicara identik dengan pemahaman kaum Wahabi, yaitu karena kaum Wahabi ini memberontak dari kekhalifahan Turki Utsmani. Mereka mengatakan kami enggak memberontak, padahal mereka berperang. Padahal ketika itu Jazirah Arab dikuasai oleh Turki Utsmani. Karena di tahun 1800 ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup, itu Jazirah Arab, Mesir, negeri Syam, Syria, Palestina, Irak, Libya dan semisalnya sekitarnya ini dikuasai oleh Turki Utsmani, dinasti Turki Utsmani. Maka Mekah Madinah dikuasai oleh Turki Utsmani. Tidak mungkin ya, kota yang begitu strategis, perjalanan aman, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang berkuasa. Nah, di sini kita melihat kepada hadis-hadis Nabi yang perlu kita perhatikan, menjadi hadis-hadis renungan. Saya beri judul ciri-ciri kaum menyimpang ya, sesuai hadis sahih Bukhari dan Muslim. Apa dikatakan? Apakah ada kandungan hadis ini hadirin zaman sekarang? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa kata Nabi? Sayakhruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul kaum di akhir zaman. Maka tadi di awal kita katakan, mana yang lebih tepat dikatakan akhir zaman? Atau dengan bahasa yang lain, kalau mereka disebut Khawarij akhir zaman, oke, kita terima. Misalkan kita juga akhir zaman, bahkan peluangnya lebih besar. Sayakhruju, akan muncul fi akhir zaman, di akhir zaman kaum ahdatsul asnan, usianya muda, tokoh-tokohnya bisa dikatakan muda. Ahdatsul asnan ini dekat dari akhir zaman, belum lama. Jadi bisa dikatakan kemunculan mereka dari akhir zaman itu tidak jauh. Dan kita sudah 1445 Hijriyah. Artinya kalau dikurangi 37 tahun, kita sudah lewat 1400 tahun lebih dari keberadaan kaum yang disebut oleh ulama hadis Khawarij. Nah, di sini katakan ahdatsul asnan, usianya muda, usia pergerakannya atau kata sebagian ulama tokoh-tokohnya muda. Sufahaul ahlam, cara berpikir mereka bodoh, kata Nabi. Safihun ini idiot, bodoh, enggak bisa berpikir cerdas. Safihun safihani sufaha, kaum yang bodoh. Kenapa? Orang kalau hafal Quran, lalu hafal hadis, tapi tidak bisa menyimpulkan apa yang dia hafal dan dia
baca itu namanya bodoh. Cuman apal, cuma di mulut saja, pemahaman tidak sampai menular kepada umat Islam. Dibilang umat Islam itu saudara, malah dibilang kafir. Misalkan orang ngaji Yasin malam Jumat, ngaji Yasin, dibilang orang yang baca Yasin malam Jumat itu enggak ada gunanya sama sekali. Itu amalan bid'ah yang terancam masuk neraka. Bayangkan hadirin, orang baca Quran masuk neraka, padahal orang baca Quran pengen masuk surga. Buat apa kalau kita baca Quran masuk neraka? Nah, pernah makanya saya katakan saya lebih respect kepada jamaah tabligh, meskipun mungkin juga di jamaah tabligh ini ada kekurangan, tapi masih lebih baik dari cara dakwahnya. Kenapa? Kalau jamaah tabligh orang di pinggir jalan main gaple, main gitar, mabok-mabokan, barangkali dipanggil wahai ahli surga. Bayangkan, orang berbuat maksiat dibilang ahli surga, mari kita sholat. Merangkul bukan memukul. Tapi ini orang udah baca Al-Quran, orang udah sholat, masih dibilang ahlul bid'ah, masih dibilang bid'ah. Mereka tahu sendiri hadirin, neraka. Jadi ini permasalahan. Lalu kata Nabi, ini termasuk orang yang idiot, masuk ke dalam hadis ini, safih, bodoh cara berfikirnya. Lalu Nabi mengatakan yaquluna min khairi qaulil bariyah. Ini ciri ketiga. Pertama, akhir zaman. Kedua, cara berfikirnya idiot, bodoh. Yang ketiga, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka banyak berbicara, berucap dengan hadis-hadis Nabi. Kalau kita lihat masuk ini hadirin, hadis dhaif jangan dipakai. Padahal hadis itu baru ya. Kita tahu sendiri bahwa bukan kita inkarul hadis, kita menerima hadis. Tapi hadis itu, hadis dhaif belum, tidak bermakna belum tentu kandungannya salah. Bahkan hadis dhaif sendiri tidak disepakati kedhaifannya. Banyak ribuan hadis sahih tidak disepakati kesahihannya. Menurut misalkan Imam Abu Daud sahih, ternyata menurut Imam Nasai dhaif. Menurut Imam Nasai sahih, ternyata barangkali menurut Imam Muslim dhaif. Nah, ini hadis, dan hadis itu baru semarak ditulis di zaman pertengahan Sayyidina Ali, sekitar 28 tahun ketika Nabi wafat. Nah, bayangkan perkataan makhluk Nabi kita yang mulia didengar oleh sahabat 28. Kalau omongan Bapak Ibu, itu kalau dari mulut ke mulut biasanya nambah, betul? Nah, ini 28 tahun. Jangankan tahunan, seminggu yang lalu aja kita dulu si fulan ngomong apa ya? Saksi hidupnya mungkin telah meninggal dunia. Jadi kalau omongan itu biasanya lebih. Tapi kalau duit biasa kurang. Kalau nitip duit itu ada duit dari atasan misalkan, ke bawahan nyusut biasanya. Tapi kalau omongan biasanya nambah. Nah, di sini mereka berbicara dengan hadis-hadis Nabi. So pinter dengan hadis Nabi, padahal pakar hadis mereka sendiri terbatas. Padahal pakar hadis mereka sendiri tidak banyak. Padahal pakar hadis mereka seperti Syekh Albani ini banyak menuai kritikan. Kenapa? Karena ratusan hadis, bahkan kalau menurut Hasan Saqaf itu ribuan, dia teliti. Banyak hadis yang sahih dia dhaifkan, yang dhaif dia sahihkan. Padahal Syekh Albani ini bukan istilahnya muhaddis belajar talaki berjumpa dengan ulama hadis. Enggak. Syekh Albani memang orang cerdas, tapi dia cuma meneliti di perpustakaan. Di situ tidak ada keberkahan ilmu, di situ tidak bisa bertanya. Karena buku ini tidak berbicara. Buku ini tidak punya nurani. Buku ini tidak punya pikiran, tidak punya hati. Tuh hadirin sekalian. Makanya Syekh Albani dalam satu majlis ketika ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, Anda digelari sebagai muhaddis. Ini kata pengakuan Abdullah Al-Harari dalam kitab beliau, menukil pertanyaan muridnya Syekh Albani dalam majlisnya. Berapa banyak engkau hafal hadis? Apa kata Syekh Albani? 10 hadis saja saya tidak hafal kalau disertai dengan rawinya, dengan sanadnya. Mata rantai perawi itu namanya sanad. An fulan bin fulan, misalkan an Zuhri an Aisyah, dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak hafal. 10 aja enggak hafal. Jauh hadirin kalau dibanding Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jauh. Jangankan dengan beliau, dengan Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti saja jauh hadirin sekalian. Nah, ini dikatakan berbicara dengan bahasa-bahasa hadis, la yujawizu imanuhum hanajiruhum. Apa kata baginda Nabi? Iman mereka itu tidak melewati kerongkongan. Jadi cuma di mulut, ya. Al-Quran bicara ukhuwah, umat Islam dicaci maki, bahkan umat Islam dikafirkan. Padahal Al-Quran bicara ukhuwah. Hadis Nabi bicara tentang persatuan, tapi mereka malah sebaliknya. Apa kata Nabi? Yamruquna minad-din. Mereka melesat keluar. Yamruq ini keluar, marik dari agama Islam. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Sebagaimana anak panah ini tembus. Yamruq dari ar-ramiyah. Ar-ramiyah ini hewan buruan. Ya. Ya. Kalau panah itu sihab. Kalau ramiyah itu hewan buruan. Jadi dalam hadis Nabi yang lain dikatakan terkait kaum ini, ada di akhir zaman nanti
Kaum yang keluar dari agama seperti keluarnya anak panah tembus dari hewan buruan, bersih tanpa bekas, kata baginda Nabi. Kenapa? Biasanya anak panah kalau mana hewan buruan, mana misalkan menjangan atau rusa, kena, itu kalau dicabut itu ada bekas darahnya, ada bulu-bulunya, ada kotorannya, kotor bulu dan darah mengotori anak panah. Ini enggak, kata baginda Nabi. Anak panah ini bukan hanya kena, nancep, tapi tembus melewati ar-ramiyah. Tapi kata baginda Nabi, hebatnya anak panah ini, dia tidak ada bekasnya, tidak meninggalkan darah, tidak ada bulu-bulu yang nempel. Bayangkan hadirin sekalian, keluar dari agama Islam apik, tidak kelihatan sama sekali bekas-bekasnya. Di sini dikatakan, ini permintaan Nabi yang cukup berat. Fa aynama laqitumuhum, di mana saja kalian temui, kalian jumpai kaum seperti itu, faqtuluhum, bunuhlah. Nah, kalau ulama zaman sekarang diperhalus, tumpaslah pahamnya. Tapi Nabi mengatakan bunuhlah. Fa inna fi qatlihim, karena di dalam membunuh mereka ajran, ada pahala yang Allah sediakan liman qatalahum, bagi orang-orang yang membunuh kaum seperti ini. Hanya bicara di mulut saja, mengkafirkan umat Islam, memberontak dari pemerintahan muslim, membunuh umat Islam. Apa? Liman qatalahum yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat Allah berikan pahala, sediakan pahala yang besar, derajat surga yang tinggi, kurang lebih seperti itu kata baginda Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Keras. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang kedua, ini yang menarik, juga Sahih Bukhari pada hadis 4036 dan Sahih Muslim nomor 72. Apa kata baginda Nabi? Jadi hadis ini nggak bisa disepelekan. Ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaq alaih. Apa? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, al imanu hahuna, kata Nabi, iman itu ada di sini. Nabi menunjuk ke Yaman, negeri Yaman. Wa asyara bi yadihi ila Yaman. Kita lihat ya, ini ulama-ulama Yaman, dampaknya, penetrasinya itu bagaimana kepada umat Islam. Bagus nggak? Nabi mengatakan iman itu ada di Yaman. Karena memang Indonesia sendiri, hadirin, orang-orang yang dari Hadramaut itu dakwahnya Masya Allah ya, dakwahnya, perannya dalam menjadikan Indonesia suasana Islam itu tinggi. Karena memang orang-orang Yaman ini yang menyebarkan Islam ya, ke Indonesia, keturunan-keturunannya banyak. Bahkan habaib di Indonesia lebih banyak daripada habaib yang ada di Yaman, menurut data begitu. Wal Jafa ini kita tidak berbicara politik ya, kita bicara sejarah. Karena memang orang Yaman ini juga mungkin macam-macam karakternya. Ada yang pragmatis, ya, ada yang sikapnya barangkali ambisius, bisa jadi sebagai manusia. Ada yang sifatnya mukhlis, ikhlas dalam berdakwah, macam-macam. Di sini dikatakan al-jafa, wal jafa, kebengisan, wa ghilazul qulub, dan kerasnya hati. Ini berarti bibit-bibit kekerasan dalam umat. Ekstremisme, bukan cuma radikal, ekstrim. Membunuh itu ekstrim, membunuh umat Islam itu ekstrim. Kekerasan, kebengisan, el-jafa wa ghilazul qulub, dan keras hati fil faddadin. Ini saya birukan. Apa itu faddadin? Menurut ulama hadis, faddadin ini kaum para penggembala unta. Kalau di Irak itu kaum penggembala sapi. Anda usuli aznabil ibil, yaitu para penggembala unta. Min haitsu, di mana di sana, di kaum faddadin. Di mana kaum faddadin menurut para ulama? Adanya di Jazirah Arab, di sebelah timur kota Madinah, di kawasan Najd, yang sekarang kawasan itu masuk ke dalam ibu kota Saudi Arabia, Riyadh. Kita tidak berbicara negara ya, dalam makna menentang, tidak. Ini kita berbicara hadis. Nah, kekerasan ini apakah dulu ataukah sekarang ataukah masih berlanjut? Kita lihat saja, kita perhatikan saja, kita baca saja. Kata baginda Nabi, fil faddadin, para penggembala unta, min haitsu yatlu'u qarna syaitan, di mana di sana di kaum Faddadin ini akan muncul dua tanduk setan. Qarna syaitan, akan muncul tanduk setan. Siapa mereka? Rabi'ah wa Mudar, yang berasal dari kaum Rabi'ah dan Mudar. Lagi-lagi kaum Rabi'ah dan Mudar adanya di Jazirah Arab. Arab itu luas hadirin. Ada Arab Asia, Jazirah Arab seperti Saudi. Ada Arab negeri Syam seperti Syria, Palestina, Yordania. Ini masih kawasan Asia, Middle East, ya, Timur Tengah. Ada orang Arab itu Arab yang tinggal di Afrika, banyak. Mesir di benua Afrika, Libya di benua Afrika, Tunis di benua Afrika, Aljazair di benua Afrika, Maroko di benua Afrika, itu Arab semua. Nah, ini dikatakan kaum Rabi'ah dan Mudar. Nah, maka kita sudah mulai tahu, kata Nabi sudah memberikan wasiat, petunjuk bahwa sumber ekstremisme umat
umat Islam adanya di keturunan kaum Rabi'ah dan Mudhar, kata baginda Nabi. Adanya muncul tanduk setan di situ. Jadi itu bukan hadis sembarangan. Lalu kita lihat di sini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam sahihnya, ini menarik. Ketika Nabi bersama para sahabat Nabi ini macam-macam datangnya. Ada yang berasal dari daerah setempat, dari Najd, penduduk asli Najd, timur Madinah, Jazirah Arab. Ada yang dari Asia seperti Salman Al-Farisi. Ada yang dari Yaman seperti Abu Musa Al-Ash'ari, seperti Abu Hurairah. Ada yang dari Syria. Jadi para sahabat ini ada yang dari negeri Syam, Syria dan sekitarnya, Palestina dan sekitarnya. Ada yang dari negeri Yaman, ada yang dari Najd. Nah, mereka minta kepada baginda Nabi ketika itu banyak orang di hadapan para sahabat. Ya Rasulullah, barik lana, di sini katakan fi syamina. Wahai baginda, tolong doakan keberkahan untuk negeri Syam kami. Nabi doakan, Allahumma barik lana fi syamina. Lalu ada orang sahabat Nabi dari Yaman, wahai baginda, jangan lupa doakan juga keberkahan untuk negeri Yaman kita, negeri Yaman kami. Allahumma barik lana fi yamanina. Lalu orang atau sahabat yang dari Najd bilang, ya Rasulullah, tolong doakan untuk Najd kami, wa fi najdina. Apa kata Imam Bukhari, riwayat dari para sahabat ini dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, qala Allahumma barik lana fi syamina. Padahal para sahabat minta, baginda tolong doakan negeri Najd. Nabi doakan negeri Syam dan negeri Yaman. Najd ya Rasul, Allahumma barik lana fi syam. Malah Nabi mengatakan berkah negeri Syam kami ya Allah. Allahumma barik lana fi yamanina. Nabi doakan negeri Yaman. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina. Baginda Nabi, wahai Rasul, bukan Yaman, bukan Syam, Najd wahai baginda. Yaman udah didoain tadi, Syam udah, Najd sekarang. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Sampai 3 kali orang Najd minta. Fa'udhunnuhu qala fi sadisa. Pada permintaan para sahabat Nabi yang dari Najd, Nabi mengatakan, baginda, Najd bukan Yaman. Kurang lebih begitu. Apa yang kata Nabi katakan? Hunaka az-zalazil. Dari Najd akan muncul kegoncangan. Zalazil ini jamak, bentuk plural, bentuk banyak dari zilzal. Zilzal 1, zilzalani 2, zalazil, kegoncangan. Bukan hanya gempa, karena di Timur Tengah gempa jarang. Ini kegoncangan. Wal fitan ini bentuk jamak dari fitnah. Fitnatun, fitnatani, fitnah. Jadi banyak. Dari Najd itu kata Nabi, aku tidak mendoakan keberkahan, karena dari sana akan muncul berbagai macam kegoncangan umat, akan muncul fitnah untuk umat. Wabiha yatlu'u qarnu syaitan, dan dari Najd akan muncul tanduk setan. Jadi sama dengan yang tadi hadis Rabi'ah. Najd berarti yang Nabi maksud dengan Rabi'ah wa Mudhar, kaum Faddadin ini adalah Najd, karena memang Rabi'ah dan Mudhar adanya di Najd, cuma hadis tadi tidak menyebutkan kotanya. Pertanyaan besar hadirin sekalian, udah mau habis. Ketika ini baru berapa halaman, para sahabat Nabi minta doakan kota negeri Yaman. Negeri Yamannya spesifik, ketahuan, identik. Ketika Nabi mendoakan, para sahabat minta doakan negeri Syam. Negeri Syamnya paham, ini negeri Syam, identik, spesifik. Pertanyaannya, masa giliran Najdnya nggak tahu? Wahai baginda, doakan negeri Najd. Kata orang zaman sekarang yang merasa tertuduh, wow, Najd itu bukannya kami. Oh no, Irak. Itu hadirin sekalian. Padahal dalam rentang sejarah yang panjang nggak ada nama Najd di Irak. Memang Najd secara bahasa dataran tinggi, tapi dia identik suatu nama gitu, yang ada di Jazirah Arab. Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh mereka. Masa negeri Yaman ketahuan, negeri Syria ketahuan, giliran Najd nggak tahu Najd yang mana, Irak itu. Nah inilah ya. Jadi akhirnya menjadi buyar pemahaman hadis karena mereka menolak. Orang yang tertuduh itu menolak. Nah ini berkaitan dengan hadis ini, Syekh bin Baz Mufti Saudi juga pernah ditanya, apakah Najd ini kita? Wahai Syekh, kata Syekh bin Baz, tidak menutup kemungkinan kita di dalamnya. Ini Najd kita. Jadi sebenarnya mereka tahu, cuma ditutup-tutupi ya. Ini bukan kita, karena mereka biasanya berdalil begini, Mekah dan Madinah itu akan Allah jaga. Betul, hadis menyebutkan Mekah dan Madinah akan Allah jaga hingga hari kiamat. Tapi itu Mekah, tapi itu Madinah. Lalu daerah sekitarnya siapa yang menjamin? Ibu kotanya Riyadh, siapa yang menjamin? Daerah sebelahnya Qasim, Burdah, dan yang lainnya, siapa yang bisa menjamin? Karena pemerintahannya, ibu kotanya bukan di Mekah dan bukan di Madinah. Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, tempat ibadah. Di situ tanah haram, dijaga malaikat. Tapi siapa yang menjamin akidahnya, pemahamannya, ilmu-ilmu agamanya di daerah itu, ya, yang menguasai daerah itu benar dan lurus? Seperti itu hadirin sekalian. Di sini dikatakan, ini bukan kita menuduh, ya. Kita menganalisa kemungkinan
Bahkan kemungkinan besar hadis ini berbicara tentang kaum yang dalam tanda petik adalah yang dikenal dengan kaum Wahabi, karena ciri-cirinya masuk. Di sini katakan oleh baginda Nabi, Nabi menunjuk ke timur Madinah, nahwal masyrik. Masyrik ini tempat munculnya matahari. Maksudnya timur ya, Madinah. Dikatakan, ha innal fitan min hahuna. Fitnah-fitnah itu dari sini kata baginda Nabi. Sampai 3 kali. Innal fitan min hahuna, fitnah-fitnah itu dari sini. Min haitsu yatlu qarnus syaitan. Di mana di situ muncul tanduk setan. Jadi kalau dari sini itu kan dekat. Jadi timur Madinah ini bisa terbuka kemungkinan kalau dilihat Nabi menunjuk ke arah timur Madinah. Di timur Madinah itu Najd. Lalu setelahnya Bahrain, Qatar. Lalu ada Iran, kaum Syiah yang menyimpang. Ada setelahnya timur itu Afghanistan. Di situ ada juga apa namanya Tanzimul Qaeda. Bahkan timurnya lagi India, timur agak ke tenggara Indonesia. Tapi berarti kalau Nabi menunjuk dari sini lebih dekat, maka yang lebih dekat itu kemungkinannya lebih besar. Karena Nabi menyebut nama Najd. Tanduk setan itu dari Najd. Nabi menyebut. Di sini dikatakan min hahuna min haitsu yatlu qarnus syaitan. Dari sini muncul tanduk setan. Nah, di sini katakan oleh baginda Nabi, saya beri merah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ra'sul kufri. Ra's itu kepala, kufur itu kekafiran. Kepala kekafiran. Bahasa lainnya pongkol kekafiran. Bahasa lainnya biang keladi kekufuran di tengah umat Islam. Biang keladi perpecahan di tengah umat Islam. Biang keladi ekstremisme di tengah umat Islam yang membunuh. Kata Nabi, min hahuna dari sini, min haitsu yatlu'u qarnus syaitan. Di mana di sana muncul tanduk setan, yakni masyrik, yaitu sebelah timur kota Madinah. Nah, ini panjang hadisnya tentang Zulhuwaisirah. Jadi di zaman Nabi, ketika Nabi membagikan harta ghanimah perang Hunain yang dibawa oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Nabi bagiin hadirin ke para kepala-kepala suku yang masih lemah imannya, muallafatu qulubihim, dibagi. Ada namanya Zulhuwaisirah, sahabat Nabi, At-Tamimi dari suku Bani Tamim, minta dibagi. Datang ke belakang, Nabi ngasih ke depan. Datang ke samping kanan, Nabi ngasih ke kiri. Datang ke kiri, Nabi kasih sebelah kanan. Lalu Zulhuwaisirah ini protes, marah istilahnya. Ya Muhammad, Nabi Muhammad dipanggil ya Muhammad, nggak ada sopan-sopannya. Wahai Muhammad, adil, berlaku adillah. Bahkan kerah Nabi ditarik. Nabi kerahnya ditarik. Wahai Muhammad, berlaku adillah. Apa kata Nabi? Kalau aku tidak berlaku adil, siapa yang berlaku adil? Aku ini Nabi, aku ini panutan kalian. Kalau panutan kalian saja tidak berlaku adil, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan para sahabatku? Bayangkan, nggak sopan. Nabi kerah bajunya, gamisnya ditarik. Nabi digitukan. Hadirin sekalian, saking dongkolnya sahabat mulia Umar radhiyallahu taala anhu, dalam beberapa hadis yang lain disebut Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, izinkan aku memenggal lehernya. Apa kata Nabi? Jangan, nanti dari keturunan orang ini akan muncul kaum ya, yang sama dengan dia. Fi iqabi hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an. Kaum yang membaca Al-Quran, la yujawizu imanu hanaj, tapi bacaannya itu cuma sampai kerongkongan, nggak diamalkan. Keluar dari agama, yang muruqu minad-din, muruqas sahmi minar ramiyah. Akan muncul dari keturunan si Zuhaisirah ini. Di sini dikatakan yaqtuluna ahlal Islam, dia membunuh orang-orang Islam, wa yad'una ahlal authan, dan membiarkan para penyembah berhala. La in ana adraktumuhum laqtuluhum qatla'at. Kalau aku jumpai kaum seperti itu, akan aku bunuh mereka. Ini takdir. Jadi kata Nabi, udah biarin cuma satu orang. Entar nanti akan muncul kaum yang membunuh umat Islam, membunuhi umat Islam dari keturunan dia. Zulhuwaisirah. Yang uniknya di sini dikatakan dalam hadis yang sama, redaksi berbeda karena memang beberapa sahabat meriwayatkan, ya terkadang meriwayatkan satu kejadian yang sama tapi redaksinya beda. Di sini dilengkapi dengan Zulhuwaisirah At-Tamimi. Nah, ini ada setitik. Ini bukan menuduh, ini bukan cocokologi. Ya. Keturunan orang ini dari Bani Tamim. Kalau kita analisa, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kita hanya analisa yang mungkin dia mungkin juga bukan, tapi ada satu titik peluang di antara ketua-ketua pergerakan Islam, tokoh-tokoh pergerakan Islam. Kita lihat zaman sekarang, siapa yang kira-kira keturunan Bani Tamim, keturunan Najd? Apakah misalkan zaman sekarang kan banyak jamaah tabligh tuh, jamaah kompor yang suka masak di masjid ya, yang suka khuruj fisabilillah, itu baik, meskipun ada yang perlu dikritisi, misalkan menyampaikan agamanya, ya setiap orang menyampaikan, bisa jadi interpretasinya benar, bisa jadi salah, tapi tujuannya baik, mengajak. Atau meninggalkan keluarga tanpa nafkah, itu mungkin kasus ya, tidak semuanya begitu, itu mungkin sifatnya individual ya, dengan tawakal kepada Allah tapi nggak dikasih uang sangu buat istrinya yang tinggalkan 40 hari, artinya perlu dirapihkan, tapi dakwahnya bagus ya. Ini pendirinya Syekh Ilyas Kandahlawi, India. Berarti bukan jamaah tabligh, bukan berarti. Yang kedua, apakah
tokoh pendiri pergerakan Ikhwan Muslimun yang ada di Mesir, Syahid Hasan Al-Banna. Dilihat silsilahnya, oh bukan, dia dari Mesir, bukan dari Najd, bukan dari Bani Tamim. Apakah pendiri pergerakan Hizbut Tahrir Syekh Taqiyuddin An-Nabhani? Dilihat, dia dari Palestina, Yordania. Oh bukan. Apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Oh ada. Di situ setitik ya, kemungkinan keturunan Bani Tamim, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi gitu. Nah ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengidolakan orang yang di hadapan Allah, na'udzubillah ya. Karena kata baginda Nabi dalam hadis saya mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai, engkau akan bersama orang yang engkau idolakan nanti di akhirat. Maka jangan sembarang mengidolakan, jangan sembarang mengikuti. Nah kalau tahu-tahu kita mengidolakan si fulan ya, contohnya barangkali saya Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata di sisi Allah ada di tempat lain di akhirat, berarti anta ma'aman ahbabta, bersama orang yang engkau cintai. Kalau masuk surga, karena ternyata dalam perjalanan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dia banyak memfatwakan membunuh umat Islam, bahkan dia sendiri terjerat ya, terkait di dalam peperangan membunuh umat Islam di zamannya. Ini bukan katanya. Disertasi saya, judulnya S3 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena S1 saya di Mesir, S2 saya di Mesir, alhamdulillah wa syukru lillah. S3 di UIN, judulnya apa? Pemikiran dan praktik jihad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam karya-karya pribadinya. Jadi dalam seluruh karyanya, saya katakan ya, di antaranya adalah kalau ada perjuangan suatu kabilah, suatu bangsa berperang ingin merdeka dengan membunuh orang lain, itu biasa terjadi. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa, di Afrika, di Rusia. Jangankan itu, jangankan lain agama, sama-sama satu agama, Kristen dengan Kristen, Yahudi dengan Yahudi, Islam dengan Islam. Bagaimana tidak perangnya antara Abbasiyah dengan Bani Umayyah, antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah. Jadi kalau perjuangan membangun suatu negara dengan membunuh umat Islam, itu udah banyak terjadi. Yang menjadi permasalahan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi umat Islam dengan mengatakan ini jihad yang paling islami. Ini bermasalah gitu. Kalau perang ingin merdeka, orang Islam dibunuh, ribuan umat Islam dibunuh, di tempat lain juga terjadi, karena suatu negara bisa seperti itu, perjuangan memerdekakan bangsanya, sukunya. Yang menjadi masalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika memerangi umat Islam, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya jamaah ya, punya pengikut, punya majlis ta'lim. Kalau Ibnu Saud ya, itu lurahnya di zaman itu nggak punya pasukan. Dalam memerangi umat Islam, pasukannya dari majlis pengajian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuh hadirin sekalian, penelitian saya begitu. Diserahkan kepada Ibnu Saud memimpin untuk memerangi umat Islam yang tidak sepaham dengan pemikiran beliau. Apa di antara pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Di antara pemahaman ini, orang yang tawasul itu musyrik akbar. Musyrik akbar itu sama dengan kafir. Musyrik ini bahasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kemusyrikan di zaman ini, kata dia, itu lebih parah dari kemusyrikan di zaman Nabi. Pemahaman dia, kalau Nabi membunuh dan memerangi orang-orang musyrik Mekah, maka kita memerangi dan membunuh orang-orang musyrik di zaman kita lebih mulia, lebih afdol, lebih pantas. Masya Allah. Jadi orang-orang Islam yang tawasul dibilang musyrik. Orang-orang Islam yang ziarah kubur dianggap menyembah kuburan. Orang-orang Islam yang memperingati maulid Nabi, banyak berzikir, banyak bersalawat, ahlul bid'ah, ahlul neraka. Tuh hadirin sekali, itu bukan katanya, dalam kitab-kitabnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau idolakan nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini cuma terkadang karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengklaim aku difitnah. Pertanyaannya, memang betul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan aku tidak mengkafirkan Imam Al-Bushiri, aku tidak mengkafirkan umat Islam, aku tidak mengatakan berfatwa begini dan begitu, aku tidak menghalalkan darah umat Islam. Dia bilang begitu. Tapi di buku lembaran-lembaran kitab dia mengkafirkan Syekh Al-Bushiri, mengkafirkan pengarang kitab Al-Burdah, mengkafirkan Syekh Al-Badawi, mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bayangkan, dia bilang saya enggak mengkafirkan. Itu di lembaran bukunya mengkafirkan. Jadi dia itu standar ganda. Jadi ada 3 kemungkinan dalam disertasi saya katakan bahwa saya Muhammad bin Abdul Wahab mungkin sudah rujuk, sudah kembali dari ucapannya, sudah meralat gitu. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia lupa dari apa yang telah dia ucapkan sebelumnya. Kemungkinan ketiga, dia bohong.
Karena ternyata sampai dia meninggal dunia, ya masih begitu pahamnya. Dan pengikutnya melestarikannya. Jadi ada 3 kemungkinan. Mungkin dia telah meralat, ucapannya telah taubat, atau dia lupa masa lalu, lupa ingatan, lupa perkataannya. Kalau bilang lupa ingatan, rada kasar. Yang ketiga, ya dia sengaja berbohong. Makanya kalau kita diskusi dengan saudara kita dari orang-orang salafi ini, saya nyebutnya bukan salafi, salafi. Ya, karena orang keliru ngaku benar. Bagaimana enggak keliru mengkafirkan umat Islam dengan begitu gampangnya? Mengatakan orang yang ngaji Yasin malam Jumat itu ahli neraka. Enggak ada. Bahkan kata Imam Taqiyuddin As-Subki, tidak ada ulama yang mengatakan tawasul itu haram, bid'ah atau musyrik. Sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah di abad ke-12. Berarti berapa abad itu dari zaman Nabi? Kalau Nabi di abad ke-6, tambah 6 abad atau 7 abad. 700 tahun sebelum Ibnu Taimiyah atau 600 tahun sebelum Ibnu Taimiyah enggak ada ulama yang mengatakan tawasul itu musyrik. Kecuali dia lalu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau Majlis Ta'lim mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, itu harus dibunuh fatwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keras kan? Dengan keberkahan Al-Qur'an, bid'ah, tawasul musyrik. Nauzubillah. Itu dalam kitabnya, bisa saya buktikan dan bisa saya pertanggungjawabkan itu. Nauzubillah summa. Nah, ini masih panjang ya, saya lewat. Ini tokoh-tokoh yang dari Najd seperti Musailamah Al-Kazzab, itu sumber fitnah. Lalu lalu Saja'ah Tulaiha Al-Asadi, termasuk Aswad Al-Unsi, muncul dari Najd. Kaum Khawarij, kaum Qaramitah. Qaramitah ini bukan hanya pemberontak, dia juga begal. Membegal di laut, membegal di daratan, ngebunuh orang-orang dalam perjalanan. Munculnya di sana. Melebar ke Irak, ke Bahrain, lalu ke Irak sampai ke Mesir, Qaramitah. Belum lagi ISIS itu hadirin. Sampai dulu kan di YouTube itu banyak, sekarang udah nggak ada pembunuhan yang dilakukan ISIS. Karena dia ini sengaja dipublikasikan agar mereka gentar, untuk menggentarkan musuh. Diupload, ngebunuh orang kayak ngebunuh kambing, motong kambing, itu bukan katanya. Dan kata mereka, kami melakukan ini berdasarkan fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Ibnu Taimiyah. Itu terus terang mengatakan begitu. Ini bukan katanya. Nah, ini letak Najd. Yang kata Nabi di timur Madinah, kata mereka Irak, Kufah. Itu kalau kita lihat itu utara kita lihat di sebelah utara. Nabi bilang timur Madinah, mereka bilang Irak. Jadi mereka berlepas diri. Maksudnya kaum yang tertuduh ini, kaum salafi ini, karena mereka ngaku salafi, mengikuti, emang cuma mereka yang mengikuti sahabat, emang cuma mereka yang mengikuti Nabi. Salaf itu panjang, dari sejak zaman Nabi sampai zaman Imam Ahmad, 3 abad. Jangankan 3 abad hadirin, zaman sahabat aja sudah ada khilafiyah, sudah ada perbedaan pendapat. Ini 3 abad. Ngaku ngikuti salaf, ternyata yang diikuti itu Taimiyah fatwanya dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan salaf, itu khalaf. Ini kritikan. Jadi kalau dakwah itu jangan terlalu keras. Ya. Kata Nabi yasiru, mudahkan, wala tu'asiru, jangan kau persulit. Kata baginda Nabi berpesan basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan jadikan mereka lari dari agama. Jadi ini Najd, timur Madinah. Ya. Jadi kalau kita lihat petanya itu ini. Tinggal kita mawas diri saja di akhir zaman ini. Yang di antara ikhtiarnya adalah tadi yang kita baca. Yang kata baginda Nabi, yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, maka dia ahli surga sampai sore hari. Yang membaca Sayyidul Istighfar sore hari, maka dia ahli surga sampai pagi hari. Itu yang tadi kita baca. Itu ikhtiar kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya apa? Kalau kita udah baca itu pagi hari, tahu-tahu kita meninggal, azal kita Allah tentukan meninggal habis zuhur, ahli surga. Kita baca habis maghrib, ternyata malam hari ajal datang jam 2 atau jam berapa sebelum subuh, ahli surga kata baginda Nabi. Itu ikhtiar kita, alhamdulillah. Demikian hadirin sekalian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ini hanya analisa. Bisa benar bisa salah, tapi kalau sesuai data mestinya benar. Karena Nabi mengatakan begitu, karena tandanya jelas. Yang mereka klaim justru keliru. Kita tutup dengan doa kabar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Yang salah dari kedaifan dan al-fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah.